Qian Heng dengan mimik serius memperkenalkan dirinya dan apa saja yang telah ia raih atas kerja kerasnya selama ini, dan ia juga mengeluarkan kalimat-kalimat manis untuk merayu Cheng You, tetapi Cheng You sudah mengetahui jika semua kalimat itu adalah kalimat yang sengaja Qian Heng hafal. Lalu tiba-tiba saja Bao malah ada di sana karena ingin mengambil dokumen berkas kasusnya yang tertinggal. Kedatangannya membuat Cheng You segera bersembunyi di bawah meja. Ketika keadaan sudah kembali aman, Qian Heng langsung menghampiri asistennya itu. Kedekatan mereka membuat Qian Heng ingin mencium Cheng You, namun tiba-tiba saja Cheng You malah menutup bibirnya dan bergegas pergi meninggalkan Qian Heng. Di hari berikutnya Cheng You baru saja terbangun. Cheng You juga malah kembali mengingat situasi yang terjadi antara dirinya dan Qian Heng yang tak lain adalah bosnya sendiri. Hal itu sampai membuat Cheng You kehilangan fokusnya. Lalu Cheng You pun pergi bekerja. Di perusahaan Cheng You kembali mendapatkan kabar baik bahwa Qian Heng sudah berhasil membuat Bai Xing mendapatkan karma atas apa yang sudah ia perbuat. Kebaikan Qian Heng membuat Cheng You ingin berterima kasih padanya. Dan di saat yang bersamaan Qian Heng meminta Cheng You untuk menemuinya. Kali ini Qian Heng memberikan sebuah kasus pada Cheng You dan kesempatan itu Cheng You pergunakan untuk berterima kasih pada Qian Heng karena bosnya itu sudah sangat peduli padanya, tetapi situasi tersebut malah membuat mereka menjadi salah tingkah. Mereka juga terus saja saling memandangi satu sama lain walau dari kejauhan. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Qian Heng langsung mengajak Cheng You untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah mereka masih terus saja terlihat sangat canggung. Kali ini Qian Heng ingin menebus kesalahannya pada Cheng You dengan membantu membersihkan rumah Cheng You, namun Qian Heng malah merusak barang-barang yang ada di rumah tersebut. Akhirnya Cheng You meminta agar Qian Heng berhenti melakukan semua itu. Di malam hari Qian Heng masih terus saja meminta saran dari netizen agar cintanya diterima oleh Cheng You. Saran yang diberikan oleh para netizen membuat Qian Heng mendapatkan ide untuk mencari tahu akun Weibo Cheng You melalui Bao, dan hal itulah yang membuat Qian Heng mengetahui semua postingan Cheng You. Tak disangka Qian Heng benar-benar terlihat bahagia hanya dengan membaca postingan Weibo Cheng You. Keesokan harinya Qian Heng memberanikan diri menemui Cheng You untuk memberikan makanan kesukaannya. Tak disangka usaha Qian Heng berhasil membuat Cheng You merasa sangat bahagia, namun Cheng You tetap merasa bersalah karena Qian Heng banyak sekali berubah dikarenakan oleh dirinya. Lalu Qian Heng mengajak Cheng You ke sebuah ruangan. Di sana Qian Heng kembali mengungkapkan perasaannya. Ia juga berusaha meyakinkan Cheng Yao jika dia benar-benar menyukai Cheng You karena setelah mengungkapkan perasaannya Cheng You terlihat selalu menghindari dirinya, tapi Cheng You menjawab bahwa ia tidak menghindar, ia hanya tidak menyangka bosnya menyukainya. Tak disangka usaha dan keberanian Qian Heng dalam mengungkapkan isi hatinya akhirnya berhasil membuat Cheng You mempercayainya dan memberikannya sebuah kecupan manis sebagai tanda jika Cheng You sudah menerima cinta bosnya itu. Tetapi saat Qian Heng ingin mencium Cheng You, rekan kerja Cheng You malah mengagalkan keromantisan itu sebab Cheng You sedang memiliki pekerjaan yang harus ia kerjakan. Lalu mereka pun mulai terus mencuri kesempatan untuk melakukan hal romantis. Hal yang sama juga terjadi pada Tanying dan Yu Fei. Di malam hari tiba-tiba saja listrik di rumah Cheng You mati. Ternyata semua itu disebabkan oleh Qian Heng yang menyalakan 3 panci listrik karena Qian Heng mengetahui bahwa Cheng You ingin memakan hotpot, maka dari itu Qian langsung menghidangkan makanan tersebut khusus untuk Cheng You. Hal itu juga benar-benar berhasil membuat Cheng You merasa sangat bahagia, bahkan mereka pun terlihat begitu romantis walaupun Cheng You meminta agar hubungan mereka memulai masa percobaan terlebih dahulu. Lalu saat Qian Heng ingin mencium Cheng You, Qian Heng malah tidak tepat sasaran. Dan akhirnya mereka gagal untuk merasakan ciuman yang romantis. Di hari berikutnya Qian Heng sedang bingung memilih pakaian yang akan ia gunakan untuk berkencan dengan Cheng You. Bahkan ketika menjemput Cheng You, Qian Heng masih terus sibuk merapikan diri. Tak hanya itu, Qian Heng juga terlihat sangat gugup sampai membuat keringatnya keluar dengan begitu deras.
Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yo tidak bisa menahan tawa. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah mall untuk memulai kencan pertama itu. Mereka juga mulai menikmati pizza bersama karena Qian Heng mengetahui bahwa Cheng Yo menyukai makanan tersebut. Tak berhenti di sana, Cheng Yo pun memberi kode agar Qian Heng menyuapi dirinya seperti yang dilakukan pasangan lain yang ada di sana. Hal itu benar-benar membuat mereka terlihat sangat bahagia.